Selamat malam semuanya. Ya, saya mau tukar. Ya, yang lebih kencang. Saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk dukungannya. Karena inilah yang ingin kita buktikan. Sebetulnya di negara kita mampu menjadi pejabat tanpa harus mencuri uang. Kita juga mampu menjadi pejabat tanpa mengeluarkan uang sebetulnya. Ketika masyarakat berpartisipasi untuk pencapaian ini. Saya waktu itu katakan, kasihan orang yang jujur, kasihan orang yang ingin mengabdikan diri, ketika ingin menjadi pejabat selalu ditanya, kamu punya uang berapa mau jadi pejabat? Dulu kalau orang mendengar kata mau jadi gubernur DKI, wah kamu mesti punya uang berapa? Ratus miliar, berapa triliun katanya. Nah ini udah kita selesaikan waktu dengan Pak Jokowi tahun 2012. Bahkan kita pun tidak membagikan baju waktu itu. Nah, makanya ketika kita mau masuk 2017, saya katakan apakah bisa untuk pembiayaan kampanye segalanya, bukan hanya tidak membagikan baju, bukan hanya menjual baju seperti dulu, tapi kita juga masuk bayar tiket. Waktu itu tentu saya ditertawakan orang, saya bicara seperti itu. Tapi itulah yang terjadi di negara-negara maju. Ketika Bapak Ibu ingin kami bekerja dengan baik, ini adalah timbal balik. Saya katakan saya bukan mau menjadi pejabat, saya hanya melamar kerja sebetulnya kepada Bapak Ibu. Untuk memimpin Jakarta. Kalau saya melamar kerja, berarti bosnya kan Bapak Ibu, bukan saya. Saya kan melamar kerja. Masa pegawai yang mau melamar kerja mesti kasih uang ke Bapak Ibu yang benar aja gitu loh. Ini mesti dibalik gitu. Jadi inilah orang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak mau memakai parpol? Saya mempunyai hubungan yang baik juga dengan parpol. Banyak parpol juga ingin memilih yang menang. Tapi waktu itu saya masih ingat ketika ketemu teman Ahok, Singgi Amalia CS, saya tanya begini sama mereka. Saya bilang yang benar aja kalian teman Ahok ngumpulin KTP. Ini ibarat saya sudah dapat mobil Mercedes langsung menuju kota tujuan. Ada sopir lengkap, tinggal duduk saja. Kamu ngajak saya naik bus, turun naik terminal, kagak jelas lagi busnya seperti apa. Kalau ini nggak kekumpul gimana saya bilang. Saya bilang waktu itu. Lalu ini anak-anak muda ini jawabnya seenaknya aja. Pak, kalau naik mobil mewah, Bapak naik sendirian. Kalau naik bus, kita rame-rame masyarakat. Jadi kita naik bus. Terus saya masih nakut-nakutin mereka juga. Hati-hati loh. Kita mau mentransformasi bangsa ini, tentu banyak orang yang status quo, yang rezekinya kita ganggu. Tentu mereka kalau marah, apakah kalian teman Ahok ini kuat menghadapi? Karena nggak ada institusi kan. Terus kalau nggak ada uang bagaimana saya bilang. Kita patungan katanya. Waktu itu bilang ada mau materai kan. Kita kumpulin. Terus saya bilang ini. Kalau kalian diculik gimana saya bilang. Saya bilang begitu kan. Terus jawabnya enak banget. Tenang Pak, nggak ada yang mau culik kami Pak. Karena kami makannya banyak katanya. Saya bilang waduh gawat ini. Lalu saya waktu malam itu langsung nodong gitu loh. Nodong, Bapak harus putuskan wakilnya siapa.
Kalau dari partai politik tidak jelas siapa? Langsung saya telepon Pak Heru. Terus saya masih ingat ketika bicara dengan teman-teman partai, saya jawabnya begini. Saya agak disinisin juga, dibully sedikit. Saya bilang saya mulai bisa membayangkan bagaimana Bung Karno waktu itu belum pengen memerdekakan, tapi anak-anak muda memaksa memerdekakan Republik ini. Nah, saya kira Bung Karno juga karena kepercayaan. Bukan saya menyamakan dengan Bung Karno, enggak. Kita enggak mungkin bisa menyamakan diri dengan Bung Karno. Jadi hari ini bangsa kita, Jakarta yang paling dikhawatirkan apa? Tiba-tiba kita kehilangan kepercayaan. Kita tidak percaya ada pejabat yang jujur, kita tidak percaya ada pejabat yang mau kerja keras. Ya kan? Jadi kita tidak percaya ada pejabat yang mau bekerja. Kita hanya pikirannya nggak mungkin ada pejabat seperti itu. Pasti semua adalah maunya nyolong, malas, bagi-bagi duit, tidak transparan. Nah, kepercayaan ini yang bahaya. Makanya ketika saya memutuskan untuk ikut teman Ahok, saya khawatir kepercayaan ini hilang. Walaupun saya tahu perjalanan ke depan ini tentu tidak mudah. Tidak mudah. Pak Heru sempat bilang sama saya, Pak, saya bayangkan udah makin dekat ini, diancam-ancam macam-macam, saya jadi susah tidur loh Pak, katanya. Terus saya bilang gini, kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan, tapi yang penting rakyat tetap percaya. Itu yang saya sampaikan. Nah, ketika kasus sumber waras dinaikkan, semua orang berharap orang tidak percaya lagi kepada saya. Saya katakan bawa saja ke pengadilan, biar orang melihat buktinya apa. Orang kita tidak terima duit kok, dari mana dasarnya? Udah jelas, nentuin sertifikat juga bukan saya, nentuin PBB juga bukan saya. Loh kenapa saya salah gitu loh. Orang belinya murah kok. Selesai sumber waras, mau naik lagi soal reklamasi. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kata kontribusi itu bedanya langit sama bumi dengan kata barter. Kalau barter itu sama-sama tukar. Kalau kontribusi itu kewajiban tambahan. Yang harusnya marah siapa? Pengembang yang marah sebetulnya. Kita bayangin, kita bisa dapat puluhan triliun dari situ, bukan buat pribadi, buat bangun Jakarta. Terus saya tanya, kita kan semua kan punya persepsi, walaupun tidak ada bukti. Emangnya pejabat-pejabat yang dulu kalau kasih izin tidak minta kantong pribadi uangnya? Sekarang saya tidak minta pribadi, minta resmi bayar bangun DKI. Kalau saya minta bangun resmi DKI, dia keberatan masih mau kasih duit ke saya lagi nggak? Nggak mungkin. Lalu salah saya di mana coba? Saya hanya berpikir, ini mungkin yang lain khawatir. Nanti masyarakat mulai bertanya, kenapa Jakarta bisa bangun Jakarta, minta uang pengembang, pakai kontribusi. Kok daerah lain nggak ada? Wah, jadi masalah mungkin. Jadi memang saya itu dianggap mengganggu sistem yang ada. Padahal saya ingin sekali nanti orang yang jujur, yang mau melamar kerja buat rakyat, itu bisa didukung oleh teman-teman Ahok yang lain di seluruh Indonesia. Ya kan? Jadi nanti di seluruh Indonesia, bahkan di Jakarta kemudian bukan saja teman Ahok, nanti bisa ada teman Budi, ada teman Amir, teman Wati, teman Ika gitu ya. Bisa semua ada teman.
Ah, ya kan? Kalau itu dia sahabat lulung dia. Ya kan? Nah, itu yang kita harapkan. Jadi ketika orang meragukan bisa kumpul 1 juta KTP, kita tentu akan membuat yang lain percaya diri. Dulu orang tidak percaya diri, ada yang mau ngumpulin KTP sukarela. Orang tidak percaya bikin acara bayar tiket. Sekarang orang mulai percaya. Nah, itu yang kita harapkan. Ini perjalanan masih panjang. Memang banyak sekali pemikiran-pemikiran. Saya memang ada dengar, ada yang pengen paksakan kriminalkan aja Ahok. Langsung jadi tersangka saja. Karena undang-undang pilkada yang baru, itu disebutkan kalau kamu ditersangka, walaupun tidak diproses, jadi kalau KPK tersangkakan orang ada 2. Kalau dia mau tersangkakan langsung proses, nggak bisa tahan lama. Tapi yang paling khawatir dia tersangkakan tapi tidak menahan Anda. Kalau dia tidak menahan Anda, maka ini akan digantung tanpa ada pembuktian. Lalu kalau undang-undang pilkada mengatakan, kalau status tersangka tidak boleh dicalonkan, maka saya tidak bisa dicalonkan. Nah, jadi tapi saya yakin kalau itu dilakukan, negara ini akan kehilangan kepercayaan rakyat. Tinggal tunggu waktu akan jatuh. Nah, tapi kalau dia proses ke pengadilan, saya nggak takut. Saya katakan kalau mau proses pengadilan, supaya berita acaranya seluruh rakyat mendengar tuduhannya masuk akal atau tidak. Jadi saya katakan, itulah waktu BPK periksa saya tantang dia. Sudah nggak usah banyak berdebat kita, proses saja pengadilan. Biar semua orang mendengar isi berita acara pemeriksaan Anda tuh ngaco, saya bilang. Karena kalau sekarang BAP-nya nggak kasih ke saya nggak boleh bocorin, nggak boleh rekam. Tapi kalau di pengadilan, ini akan dibuka semua. Jadi ini sekarang kalau saya lihat, memang ada gerakan untuk mulai memfitnah. Kata kontribusi ke barter itu jauh sekali. Jadi terus memfitnah saya, barter menghilangkan 15%. Kalau menghilangkan 15%, saya sudah nggak ngotot. Jadi saya bersyukur gini, ibu saya, ada om saya menegur saya begini. Dia bilang, Hok, kamu nggak boleh terlalu emosi. Mesti belajar yang santun. Kalau ada apa-apa yang baik. Nggak salah, ini nasihat yang benar. Bisa bayangkan nggak, ketika kepala Bapeda menyodorkan ke saya draft rancangan perda yang menghilangkan kata 15%, malahan mengambil 5%. Jadi yang benar kan ada 5% tanah ditambah 15% kali NJOP. Ini 15% mau dihilangin, 5%-nya mau gantiin. Tekor dong 20. Waktu saya melihat draft itu, Ibu Tuti bilang begini sama saya, Pak, kata Pak Ketua Balik, Bapak sudah setuju menghilangkan itu. Nah, saya cerita sama ibu saya, Mama bayangkan kalau saya orang yang santun, Ibu tolong kembaliin, bilang jangan begitu, enggak sopan, ini bahaya. Lalu dibawa balik, sekarang dia pasti memfitnah saya. Sekarang pun berusaha memfitnah saya, mengatakan saya setuju. Tapi karena saya orang emosi, udah sore obatnya udah mulai hilang kadarnya. Saya tiap pagi itu minum 1 tablet kan obat kan. Yang PPG itu loh, pura-pura goblok sama pura-pura gila itu. Rupanya kadarnya sampai habis maghrib udah mulai hilang khasiat obatnya. Langsung saya ngamuk. Saya bilang ini jangan ditiru anak-anak ya. Ini nggak baik nih kalau di TV, hilang gitu. Langsung saya tulis.
Enggak, gila saya bilang. Kalau begini, ini tindak pidana korupsi. Balikin ke dia. Bilangin, kurang ajar saya bilang. Balikin. Wah. Akhirnya apa? Waktu dibalikin sekda, besoknya libur. Saya masih ingat sekdanya ngomong begini. Ketua ini marah sama sekda. Kurang ajar itu gubernur. Nggak ada sopan santunnya. Masa bilang kami gila? Nah, saya berpikir, kalau saya tidak emosi menulis seperti itu, ada nggak bukti bahwa saya menentang 15% itu? Mereka sekarang semua sepakat mengatakan saya setuju. Gila bener kan ini? Tapi itulah yang terjadi. Bahkan media yang ternama begitu besar berani menulis bahwa Ahok mendapat 384 miliar barter 15%. Lalu uangnya buat apa? Buat bangun rusun, bikin jalan inspeksi. Emangnya aku pemborong? Ngaco bener. Tapi ini yang terjadi. Makanya saya yakin ke depan ini fitnah macam-macam akan tambah kencang. Begitu kita putuskan independen, saya kira persoalan kita tidak semudah itu. Wajarlah Bung Karno mengatakan perjuangan kita akan lebih susah. Karena bukan lawan penjajah tapi lawan oknum bangsa sendiri. Ini yang kita harus hadapi. Ya, saya semalam dinasihati lagi dari teman saya. Kamu hati-hati Hok. Kalau partai politik ditekan, kami ini ada struktur. Dari anak ranting, cabang sampai cabang. Kalau kamu nih teman Ahok, lihat itu tampang-tampangnya semua katanya. Begitu digertak, kabur semua. Hilang katanya. Jadi begitu ada apa-apa, teman Ahok pasti bubar katanya. Kamu hati-hati katanya. Wah, terus saya jawabnya gini. Saya jawabnya begini, besok aku mau main ke teman Ahok Fair. Saya pengen lihat muka-mukanya kabur nggak nih kau kira-kira ada masalah. Ya kan, saya mau lihat kabur apa enggak nih. Wah, makanya saya yakin ini adalah keputusan kita bersama. Segala risiko kita harus hadapi bersama. Oke, tidak ada pilihan. Ya, memang saya lagi bingung berapa hari ini. Bingung kenapa? Bingung baca doanya. Apakah saya akan doa supaya mencapai 1 juta, tapi membiarkan orang loncat dari Monas? Atau saya bingung doanya. Ya kan? Enggak. Makanya. Kalau saya bilang loncat-loncat, rasanya dosa juga kita ini. Ya enggak, rasanya doanya juga repot. Makanya ini saya kira Bapak Ibu bawa pulang ke rumah masing-masing. Ya kita doakan 1 juta tercapai. Dan kita doakan dia pengecut untuk loncat. Supaya tidak ada korban. Kalau enggak, saya kan buka wisata malam di Monas. Nanti Bapak Ibu takut ke sana. Karena ada yang pernah loncat. Nanti Bapak Ibu lagi wisata di puncaknya Tugu Monas. Nanti berasa ada angin yang megang-megang, nanti repot. Ya kan? Jadi saya kira doanya 1 juta tercapai. Dan dia itu seorang pengecut tidak berani loncat. Nah, saya kira ini yang lebih baik. Jangan seperti di balai kota. Di balai kota, ada staf saya bilang, kalau kita lagi duduk, wah ada noninya suka puter-puter kursi saya katanya. Nah, nanti Bapak Ibu mau, lagi ke toilet ada yang nyolek.
Kamu ya yang ngarapin gua loncat ya. Lalu 1 juta yang ngumpulin KTP, itu bukan diteror oleh teroris, tapi oleh arwah gentayangan. Kamu ya yang ngumpulin KTP ya. Nanti kan repot. Ya kan? Jadi kita sepakat aja malam ini, doanya KTP kecapai. Yang bilang mau loncat, pengecut buat loncat. Ya, jadi wisata malam Monas tetap berjalan dengan baik. Ya pokoknya gini deh, mau loncat, kau jatuh dari Monas itu, mungutin dagingnya repot itu. Karena di bawah Monas itu ubinnya itu tajam-tajam. Nanti lengket-lengket bersihinnya susah. Bayangin dagingnya lengket-lengket repot. Ya kan, jadi sudah. Kita jangan berpikir yang enggak-enggak lah. Kita maafkan sajalah. Maafkan saja orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi, ya, kan ini minggu depannya lagi kan udah bulan puasa. Jadi memang Tuhan itu baik. Mencapai 1 juta menjelang bulan puasa. Nah, dan ini juga hari ulang tahun DKI yang ke-489. Ya, kita yakin Jakarta akan makin baik. Ya, kita yakin Jakarta akan makin baik. Sekali lagi saya juga terima kasih semangat, keberanian saudara semua untuk tetap mendukung, walaupun sebetulnya teror secara halus itu terjadi sebetulnya. Tapi saudara tetap semua semangat. Ya. Dan saya memang dari dulu sudah katakan, saya jujur saja cita-cita saya bukan jadi pejabat, Bapak Ibu. Saya mau jadi konglomerat sebetulnya. Kenapa konglomerat? Saya ngomong sombongnya, nanti saya bisa bantu orang miskin. Lalu ketika perusahaan saya mulai mau untung, saya dipanggil bapak saya almarhum, coba kamu bagi 1 miliar ke orang miskin, 500.000 saja. Terus saya pikir, masa untung 1,5 miliar, 1 miliar dibagiin. Nggak bener dong, undang-undangnya cuma ngatur 3% kok. Masa kasihnya 2/3 ya enggak? Terus bapak saya bilang, coba kalau mau kasih 500.000 aja, cuma 2.000 orang. Kalau kampung kita 9.000 orang, 7.000 orang berantem. Coba kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang penghasilan 500.000. Itu yang bapak saya bilang. Terus bapak saya bilang begini, bapak saya pengen sekali saya jadi pejabat. Bapak saya bilang yang paling mulia itu jadi pejabat, bukan pedagang atau pengusaha. Karena bisa menentukan nasib orang banyak. Saya ketemu teman saya orang kaya, yang biasa nyumbang puluhan miliar untuk sosial. Lalu saya ketemu filantropik dari Amerika, dari Eropa. Saya jamu mereka makan. Saya tanya sama mereka, setahun kamu sumbang berapa? Apakah ratusan ribu US dollar? Iya katanya. Ratusan juta US dollar? Diem semua. Terus saya bilang, kalau begitu masih hebatan saya dong. Kenapa? Saya jadi gubernur, kita melepaskan 200 juta US dollar. 2,6 triliun bantu orang KJP coba. Berarti kita lebih hebat. Kita buat semua orang berobat tidak bayar. Itu Tarakan udah hampir 400 orang kali. Bedah jantung. Itu semua kita tanggung. Pernah nggak konglomerat kasih rumah susun pakai isi ukurannya 30-36. Tahun ini kami bangun 20.000. 188 unit. Itu ukurannya 36. Tahun depan kami bangun 52.000. Ukuran 36.
Bayarnya berapa? Uang pemberdayaan lingkungan. Hanya 5.000 sampai 15.000. Mahal. 50.000 enggak. Karena begitu KTP kamu di rusun, kamu naik busnya tidak bayar. Anak-anakmu dapat KJP. Tahun ini yang bisa kuliah perguruan tinggi negeri, pemegang KJP, kami sediakan 18 juta per tahun. Kami juga sedang mencoba harga sembako termasuk harga daging sapi dan ayam minimal setengah harga per kilo untuk subsidi per bulan tiap anak. Untuk yang KJP. Nanti kalau mereka sudah mampu dia akan pindah. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah kami juga lagi merancang kenapa saya menimbulkan banyak kontribusi dari pengembang. Kalau saya mau membangun trotoar seluruh Jakarta dengan biaya 100 miliar per tahun, 2.600 kilometer, kita butuh 25 tahun baru selesai. Itu dengan asumsi tidak ada yang rusak. Tapi kalau kewajiban tambahan kontribusi pengembang, maka ini bisa selesai, mungkin Asian Games kita udah bisa selesai. Nah ini, lalu uangnya buat apa? Subsidi sembako, subsidi transport, subsidi rumah, subsidi pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Ini yang lebih penting. Lalu PBB, perlu nggak sih kita bayar PBB kalau uang masuknya sudah ada kontribusi tambahan? Tidak perlu harusnya. PBB ini dirancang oleh Belanda. Masa saya nggak ada usaha, tinggal di rumah, tiap tahun pajak naik, bayar PBB. Tahun ini kita baru bebaskan yang 1 miliar. Cita-cita saya, kalau pemasukan sudah banyak, BUMD sudah bisa menguntungkan, pajak hiburan, hotel, dan kendaraan termasuk IRP jalan, harusnya seluruh Jakarta yang rumah tinggal yang biasa, bukan yang kategori mewah-mewah, itu tidak perlu bayar PBB. Nah, inilah hakikat mengadministrasi keadilan sosial. Kami tahun ini juga membangun banyak taman, toilet kelas mall. Monas akan bangun 8 lokasi toilet, pakai penjaga di dalam, supaya nggak ada yang nyolong tisu maksudnya gitu. Ya dong, terus ibu-ibu kalau masuk ke toilet nggak ada tisu, dia nggak berani makan minum. Akibatnya sakit ginjal nanti, takut ke toilet. Tapi kalau ada petugas di dalam toilet, ada masalah juga. Kalau dia kategori yang bawa ketek gimana? Nanti kita masuk pingsan kita, betul nggak? Jadi saya berpikir pasangin AC deh, supaya dia nggak berkeringat. Nah ini kira-kira, jadi cara berpikir saya itu sederhana saja. Saya berpikir sangat sederhana saja. Yang penting masyarakat percaya. Ini yang penting. Makanya saya membuka semua anggaran. Saya membuka semua rapat. Semua keputusan penting di Jakarta, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube. Tidak ada yang ditutupin. Saya juga menerima banyak anak magang. Saya tidak punya ruangan kerja sendiri. Kalau saya lagi mau sendirian mikir, tahu nggak di mana? Di toilet. Oke. Ini teman-teman pada mau ini Semua Pak, pada mau pengen selfie. selfie, Pak. Pak Ahok berdiri di sini aja. Jadi yang pakai kamera madep ke sana juga kalau mau selfie begini. Ya. Selfie inception. Pak, ke semua sisi Pak. Ah, itu yang di pojok kanan belum. Jangan ada